warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Putra Dewantara dengan NIM 2023 10 11 03 11 302. Saya berperan sebagai saksi. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Adinata dengan NIM 2023 101 10 311 280. Saya berperan sebagai saksi. Perkenalkan, nama saya Raffi Siraj Bamasruk. NIM saya 2023 1011 03 11 318. Saya berperan sebagai pegawai PPAT. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Oktawulansari dengan NIM 2023 10 11 03 11 353. Di sini saya berperan sebagai notaris. Perkenalkan, nama saya Rayana Indalifah dengan NIM 2023 10 11 03 11166, berperan sebagai pembeli. Perkenalkan, nama saya Lodesita Maharani dengan NIM 2023 10 11 03 1164, berperan sebagai penjual. Perkenalkan, nama saya Atina Supawati dengan NIM 2023 10 11 03 11 385. Di sini saya berperan sebagai pegawai PPAT. Di sini kita akan membahas apa-apa saja sih tahapan-tahapan yang dilalui pada proses peralihan hak atas tanah. Nah, pada metode kali ini kita menggunakan metode jual beli ya teman-teman. Langkah awal dalam proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah pertemuan antara pihak yang berkepentingan, sang pemilik tanah yang hendak menjual dan pembeli yang ingin membeli tanah tersebut. Pertemuan ini seringkali menjadi momentum penting untuk menjalin komunikasi awal, saling bertukar informasi mendasar mengenai objek transaksi, dan mulai merangkai kesepakatan yang akan menjadi landasan bagi proses selanjutnya. Penjual biasanya akan memaparkan garis besar yang mengenai tanah yang ditawarkan, seperti lahan tanah, lokasinya itu bagus untuk apa-apa saja, dan sebagainya. Ya, Jadi Bu Desita, permisi Bu Desita. Jadi di sini saya itu ingin cari tanah yang berada di dekatnya RSUN. Karena saya tahu di situ letaknya lumayan strategis ya buat saya untuk bangun salon. Karena saya kira di sana itu kan dekatnya kampus, jadi cocok nih buat saya untuk bangun salon. Apalagi ini mahasiswa kan pasti pada suka yang namanya nyalon-nyalon kayak gitu lah, kalau lucu-lucu ya kan. Apakah sudah terjual Ibu? Boleh Ibu, kebetulan tanah kami itu cocok untuk Ibu membuat salon. Apalagi tempatnya strategis, dekat kampus UMM juga, yang banyak mahasiswa-mahasiswa yang pengen membuat motor rambut atau yang lain-lain yang di salon Ibu. Jadi boleh. Silakan Ibu, kalau misalnya berkenan, kita buat surat perjanjian terlebih dahulu. Seperti itu Ibu. Oh baik Ibu, kalau gitu kebetulan saya sudah siapkan notaris. Besok kita ke sana bareng ya. Tolong siapkan satu saksi buat Ibu. Baik Ibu. Ketika sudah terjadi akad antara penjual tanah dan pembeli tanah, langkah kedua yang akan kalian lakukan adalah pergi ke kantor notaris. Kalian bisa menyampaikan keperluan kalian kepada staf administrasi yang akan memberikan informasi mengenai persyaratan dokumen yang kalian perlu siapkan. Setelah menyerahkan dokumen kepada staf administrasi, kemudian akan dilalui proses verifikasi lebih lanjut oleh staf notaris. Mereka akan memastikan keaslian dokumen dan sesuainya dengan informasi yang kalian berikan. Notaris akan menjelaskan secara detail isi akta atau dokumen yang akan Anda tanda tangani. Beliau akan memastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya hak dan kewajiban yang dicantum di dalamnya. Jangan ragu bertanya ya teman-teman jika ada bagian yang kurang kalian mengerti. Sebelum menandatangani, kalian akan diberikan kesempatan untuk membaca kembali staf akta atau dokumen secara seksama. Setelah memahami dan menyetujui isi akta atau dokumen, tibalah saatnya untuk penandatanganan. Proses penandatanganan ini biasanya dilakukan di hadapan notaris dan minimal ada 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan.
Penandatanganan ini merupakan bentuk pengesahan dan persetujuan kalian terhadap isi akta atau dokumen tersebut. Setelah proses penandatanganan selesai, maka notaris akan membubuhkan cap resmi dan tanda tangannya pada akta atau dokumen tersebut. Cap dan tanda tangan notaris ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjamin keabsahan dokumen. Setelah itu, kalian akan dikenakan biaya jasa notaris sesuai dengan jenis akta atau dokumen yang dibuat dan tarif yang berlaku. Biaya rincian ini biasanya akan diinformasikan di awal proses. Kalian akan menerima salinan resmi akta atau dokumen yang telah ditandatangani dan dilegalisasi oleh notaris. Salinan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan aslinya dan penting untuk kalian simpan dengan baik sebagai bukti ya teman-teman. Setiap tahapan dalam pengurusan dokumen di kantor notaris memerlukan ketelitian dan hati-hatian. Kesalahan dalam memberikan informasi atau kurang teliti dalam membaca draft akta dapat berakibat fatal di kemudian hari. Kantor notaris melayani berbagai jenis pembuatan akta, mulai dari akta jual beli tanah dan bangunan, akta pendirian perseroan terbatas, akta perjanjian kawin, hingga akta wasiat. Setiap jenis akta memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda. Penting untuk memahami perbedaan antara akta autentik yang dibuat di hadapan notaris dan kekuatan pembuktian yang sempurna dengan akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan notaris dan kekuatan pembuktiannya lebih lemah. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, nama saya Aini. Saya di sini ingin melakukan peralihan hak atas tanah dan di sebelah saya ada saksi saya. Saya Dinata. Saya Desita dan ini saksi saya. Saya Tegar Putra. Bisa dilihat kartu identitasnya? Bisa dilihat dokumennya, Ibu, Bapak? Sudah selesai ya, Ibu? Punya Ibu Desita? Silakan. Sudah sesuai. Baik, akan kami proses peralihan hak atas tanah ini. Silakan Ibu tanda tangan ya. Baik, prosesnya sudah selesai ya. Saya akan menyerahkan sertifikat yang baru kepada Ibu Aini setelah proses administrasi di BPN selesai. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Langkah ketiga, setelah melalui serangkaian proses pengurusan dan pendandatanganan akta jual beli di kantor notaris, langkah selanjutnya dalam peralihan hak atas tanah adalah menuju kantor PPAT. Jangan lupa ya teman-teman, ketika kalian menuju ke kantor PPAT, hendaklah kalian membawa dokumen-dokumen penting yang telah disiapkan dan disahkan di kantor notaris. Dokumen-dokumen tersebut tidak lupa dengan akta jual beli, karena akta jual beli adalah dokumen utama yang harus segera dibawa. Di kantor PPAT, fokus utamanya adalah pada proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah secara administratif. Staf kantor PPAT akan melakukan pengecekan secara teliti terhadap kelengkapan dokumen yang kalian serahkan. Mereka akan memastikan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan untuk proses balik nama sertifikat telah terpenuhi. Selamat pagi Ibu, di sini kami ingin memproses peralihan hak atas tanah. Demikian dokumen-dokumennya, silakan Ibu cek dulu. Selamat pagi Ibu. Baiklah, saya periksa dulu ya dokumen-dokumennya. Baiklah, dokumen ini sudah lengkap semua. Saya minta kepada Ibu Aini dan Ibu Desita untuk menandatangani akte peralihan hak atas tanah. Silakan Ibu. Baiklah, saya juga meminta tanda tangan Bapak Tegar dan Bapak Adinata sebagai saksi. Silakan. Baiklah, proses pembuatan akte ini sudah selesai. Ibu Aini akan
akan mendapatkan sertifikat baru setelah proses administrasi di BPN selesai. Saya akan menghubungi Ibu jika sertifikat sudah jadi. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih atas bantuannya Ibu. Permisi. Selamat pagi Pak Rafli. Iya, selamat pagi. Nah, di sini saya ingin mengambil sertifikat PPAT yang kemarin sudah diberitahu oleh pegawai PPAT yang itu. Saya cek dulu ya. Baik. Ini Bu, silakan sertifikat yang baru hak atas tanah milik Ibu. Saya cek dulu ya Pak. Silakan dicek. Ini ada salah. Sertifikatnya udah saya cek dan udah betul juga. Sudah benar. Ya. Terima kasih. Tahapan selanjutnya adalah menunggu proses pengajuan berkas ke BPN. PPAT akan bertanggung jawab untuk mengirimkan seluruh dokumen yang diperlukan ke BPN agar proses balik nama sertifikat hak atas tanah dapat diproses. Setelah sertifikat baru terbit, pihak BPN akan memberitahukan kepada PPAT atau kepada pembeli untuk pengambilan. Demikian proses peralihan hak atas tanah ini selesai.